Ada yang mau ikut panen bengkoang? Kebetulan aku sedang bantu Bu Saliyah panen bengkoang. Kebunnya ada di Desa Serogo, Kecamatan Brangsong, Kendal, Jawa Tengah. Ukuran bengkoang beragam, tapi semuanya harus dibedol alias dipanen. Di Indonesia, sentra budidaya bengkoang ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan sebagian wilayah Sumatera. Bengkoang tumbuh baik di tanah lempung berpasir. Umbi jenis ini termasuk tanaman yang tahan kekeringan. Meski begitu, tetap dilakukan penyiraman pada kondisi kekeringan ekstrim. Wah, nggak terasa, sudah penuh baknya. Siap aku antar nih. Hasil panen bengkoang ada yang langsung dibeli tengkulak di kebun. Ada pula yang diantar ke pasar seperti yang aku bawa ini. Mantap, Bu. Oh, buatnya, Bu. Terima kasih, Bu, ya. Pas banget, Mbak Ratna dan Mbak Yunita lagi bikin kue nih. Mbak Ratna, dapat bengkoang nih, Mbak. Oh iya dong, kayak kono engko dikupas kan diparut ya. Oh, ya, Mbak. Bengkoang biasanya jadi buah pelengkap rujak yo. Kalau di Singkawang, biasanya bengkoang dijadikan isi kue coipan. Nah, kalau yang ini mau dijadikan kue talam. Wah, koyone eco kuwi. Setelah dikupas, bengkoang harus diparut yo. Kalau ngomongin kandungan gizinya, bengkoang nggak bisa disepelekan loh. Kandungan seratnya cukup tinggi, bagus tuh untuk kesehatan pencernaan kita. Bengkoang juga rendah glukosa, jadi dianggap baik untuk penderita diabetes. Sopo sih yang nggak tahu kue talam? Semua pasti tahu yo. Kue lembu 2 lapis yang terbuat dari tepung beras. Mbak Yunita membuat adonan lapis luar atau bawah. Bahannya tepung kanji, tepung beras, gula pasir, dan garam. Lalu tambahkan santan sedikit demi sedikit sampai adonan mengental. Mbak Ratna menyiapkan adonan lapis dalam atau bagian atas. Tepung yang digunakan sama,
tapi jumlah 2/3 dari adonan pertama. Adonan yang ini juga tidak memakai santan dan gula yo. Mbak Rara, nih sari bengkoangnya sama ampasnya. Iya dong, matur nuwun ya. Sebagai gantinya, air perasan bengkoang dipakai untuk mengencerkan adonan kedua. Kalau ampasnya dicampurkan ke adonan pertama, gunanya untuk memadatkan tekstur adonan. Jadi nanti akan mudah digulung. Oh iya, jangan lupa kasih warna yang menarik yo. Kombinasi warnanya yo bebas sesuka hati aja. Kue talam dikukus 2 kali yo. Pengukusan pertama untuk mematangkan adonan lapisan luar. Setidaknya butuh waktu sekitar 15 menitan. Yo, kira-kira sampai permukaan adonan memadat dan tidak berair. Selanjutnya, tuang adonan sampai menutupi seluruh permukaan adonan pertama. Kukus kembali selama 15 menitan. Kalau sudah matang, angkat kue talam dan tunggu sampai dingin. Kue talam tidak bisa digulung dalam kondisi panas. Soalnya bisa merusak lapisan dalam yang masih lembek. Kalau didiamkan terlalu lama, juga bisa menyulitkan penggulungan. Karena lapisan luar terlanjur dingin dan mengeras. Jadi, kalau digulung akan berisiko pecah. Lalu potong gulungan kue. Sebaiknya bungkus pisau dengan plastik supaya kue talam tidak rusak. Gimana? Cakep toh kuenya? Biasanya aku makan bengkoang cuma langsung makan atau dibuat rujak. Ternyata kalau dibikin kue enak juga. Boleh nih inovasinya. Kalau setiap hasil bumi bisa diolah dan diinovasi, tentu akan menambah nilai jualnya. Masyarakat akan merasakan manfaat langsung peningkatan ekonominya. Dengan begitu, ekonomi kerakyatan akan berkembang tanpa ketinggalan zaman.